Seperti kalau kita kan ada yang di apa itu ya, usaha. Ketika usaha tanya sama gurunya apa ya amalan bacaan yang bisa supaya usaha itu naik. Wah, dibacalah surat Waqiah ya, subuh-subuh baca ayat 1000 dinar, baca ya Rozak, dibacainya. Begitu sudah maju udah nggak pernah baca lagi dia. Nah ini kan artinya sama aja, apa bedanya, walaupun tidaklah begitu fatal secara keyakinan. Kalau Fir'aun tadi ini ya jelas fatal secara keyakinan. Nah bagi kita hal seperti ini perlu kita pahami. Namanya doa itu kapan saja kita perlukan. Perkara datang bala atau tidak ya silahkan. Rasulullah dengan bijak mengatakan ta'arraf ilallah firroha ya'rifka bisyiddah. Kau ingatlah Tuhanmu itu, Allah Tuhanmu itu ketika kau lapang, dia akan mengingat engkau ketika engkau sempit. Nah artinya kan bagi kita ya lapang doa saja, bukan harus begitu bala datang baru berdoa. Itu yang kita bilang nggak bakalan terjadi perubahan. Tapi minta dia sekarang, kita minta, insya Allah mudah-mudahan ketika bala itu datang kita orang yang selamat. Kenapa? Sudah minta di luar. Nah ini kan jelas sama kita ya hal-hal yang indah. Apalagi namanya doa ini kan banyak yang bisa kita pahami di dalamnya. Untuk bisa kita terus-menerus berdoa itu sekalipun ya pada dasarnya hal tersebut ya tidak terjadi pada saat itu atau dalam bentuk kemakbulannya kan. Yang pertama kan doa itu perintah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata padamu, berdoalah aku makbulkan. Perkara makbulnya kapan itu bukan urusan kita. Allah Maha mengetahui kapan yang terbaik. Nah ini kenapa berdoa? Allah yang nyuruh. Nah itu yang perlu. Perintah Allah dikerjakan. Nah berdoa lagi apa? Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Setiap kita berdoa kita sudah beribadah sebetulnya. Tambahan ibadah-ibadah lain kita bilang kita beribadah. Kenapa berdoa? Saya ingin beribadah ya di luar dari sholat yang kita kerjakan, silahkan kan itu. Kita berdoa apa lagi? Lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak memohon pada Allah, Allah benci sama dia. Macam nggak perlu aja dalam kehidupan ini ya. Bahkan ada juga hadis mengatakan salah satu yang disukai Allah itu ya baik kamu itu diturunkan dimakbulkan atau tidak dimakbulkan, hendaklah kamu berdoa. Kenapa? Itu Allah sangat suka, senang. Bahkan ada satu riwayat hadis qudsi itu kan ya, seorang hamba tuh berdoa, dia akhirnya dia tanya sama Allah, ya Allah mengapalah aku udah berulang-ulang berdoa tapi tidak kau makbulkan ya, apakah kau tidak ya memakbulkan mendengar doaku ya Allah? Apa kata Allah? Wahai hambaku, aku bukan tidak mendengar, tidak makbulkan, tapi aku suka, senang mendengar suaramu itu meminta kepadaku. Nah ini kan sebetulnya hal yang perlu kita sikapi. Kita berdoa paling tidak Allah senang. Ya kalau Allah senang kan kita bisa tenang kita. Apalagi doa ini kan kalau kita lihat kan salah satu bab azkar, bab zikir pun ya doa itu masuk. Karena nama Allah yang kita minta. Nah inilah kalau kita lihat. Jadi kalau kita rajin datang kepada Allah, insya Allah. Makanya ada satu iktibar yang sederhana, pendekatan paham ya, ketika kita punya famili kita atau kita lah ya seorang saudara di antara saudara-saudara kita sekian orang ya, ada saudara kita itu ya sering kali datang ke rumah kita ya, terserah lah mau pangkat kakak, pangkat adik kita bilang, tapi karena rumah kita tuh enak, nyaman, perlu nggak perlu dia datang ya, enak dia silaturahmi, nggak ada keperluannya dia tetap datang. Adapun keperluannya dia datang, lebih banyak tidak perlunya dia datang. Artinya tidak asik meminta aja kalau datang, karena dia rajin datang, apalagi seminggu sekali bersilaturahmi dibanding yang lain. Nah ketika kita punya kelebihan, ketika kita punya apa namanya rezeki yang lebih atau panen rambutan kita, begitu kita panen bawa ke rumah, siapa yang kita ingat? Itu biasanya sering datang itu yang kita ingat. Antar lu ke sana katanya, karena muka dia selalu dekat dengan kita dan tahu kita. Yang lain tuh kadang-kadang kita nggak ada sedikit pun, ya sudah kalau sempat nanti antar, kalau enggak ya enggak, tapi dia antar. Kenapa? Karena dia sering datang. Ini apa bedanya kita berdoa terus sama Allah, datang kepada Allah terus, sehingga ya Allah kenal sama kita ketika kita tuh lapang. Nah ketika kita kejepit, sempit, kita minta, Allah lebih tahu lagi.
Apalagi di dalam Quran itu kan surah Al-Baqarah 152 kan uzkurni azkurkum, kau ingat aku ingat kau, kata Allah. Itu nggak ada batasnya ayat itu, nggak ada kalimat wa, kalimat summa, kalimat kemudian, kalimat dan, kalimat maka, nggak ada. Uzkurni azkurkum, kau ingat aku ingat kau, kata Allah, spontan. Apalagi di hadis kursi yang sering kita dengar itu kan ada ana inda zonni abdi bi, aku apa sangkaan hambaku aja, iza zakaroni fi nafsihi zakartu fi nafsi, apabila dia mengingat aku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku, kata Allah. Spontan balasan Allah itu ya, iza zakaroni fi malain zakartu fi malain khairum minhum, apabila dia mengingatku dalam satu jamaah, aku ingin dia lebih pada jamaah yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabu ilaihi zira'an, dia datangi aku sehasta, aku datangi dia sedepa, kata Allah. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah, dia datangi aku dengan berjalan, ku datangi dengan berlari, kata Allah. Begitulah spesialnya orang yang mengingat Allah tuh di dalam diri Allah. Terjaga kita tuh sebetulnya, makin banyak kita ingat Allah dalam apapun bentuk kita, termasuk doa, ternyata diri kita di sisi Allah begitu kuat. Makanya nggak usah heran kalau doa pun cepat makbul, ya, diterima, terhindar. Walaupun kita bukan orang yang hebat, bukan wali, bukan kita bilang orang yang banyak kali ibadah dan alim, yang biasa-biasa saja, tapi ada satu amal yang kita bilang kita rutin, insya Allah itu akan memberikan satu, ya, namanya ma'unah, pertolongan bagi kita itu. Ini karena udah kejepit baru berdoa, nggak makbul, suuzon pula lagi, katanya doa sama Allah makbul tapi nggak terima katanya. Ya, orang waktu aman lapangnya pelupa diri, ya, kayak mana lah kita bilang mau diterima oleh Allah. Artinya bagi kita marilah, ya, lapang waktu bermasalah tidak bermasalah, minta sama Allah. Kenapa? Karena kedepannya kita tidak tahu. Sama seperti Robbana Atina itu kan, Robbana Atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikan kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti kebaikan. Udah sampai akhirat rupanya? Kan belum, tapi ini kan antisipasi. Dengan kita baik di dunia, baik kehidupan itu secara utuh, karena baik di dunia ini kan, ya maaf, jangan sempit kali lah ya, kita karena sempit kali memahami baik di dunia ini kan. Sehat itu baik, rezeki yang lapang itu baik, kerja yang benar dalam bimbingan Allah itu baik, punya keluarga yang anaknya taat itu baik, berbakti, punya jiran tetangga itu baik. Semuanya kan bisa kita minta baik semua di dunia ini, kehidupan luas itu. Ini asal Robbana Atina fid dunya pasti otaknya duit aja, macam gak ada yang lain, ya. Asal Robbana Atina fid dunya duit, kalau enggak apa cuma itu dunia rupanya. Ditunggal di dunia ini kan banyak problem yang kita pengen baik, usaha baik, rezeki baik, badan baik, tak ibadah juga baik, berumah tangga baik, punya anak, semua kan hasanah itu kan kita ingin totalitas. Kalau sudah baik semua di sini, wa fil akhirati hasanah, pantas akan baik juga di akhirat. Ada, ya, sebab akibatnya itu yang perlu. Jadi maaf, jangan sempit kali lah. Kalau ada Robbana Atina, apalagi ya pejabat sama orang kaya, kalau ada Robbana Atina pasti naik pangkat. Itu aja otaknya, macam apa, nggak ada yang lain. Terpikir, dia terbayang di dalam pikirannya itu kan. Karena semuanya pada dasarnya ada kebaikan yang kita inginkan. Nah, akhirat itu yang akan datang, ya minta sekarang supaya insya Allah ada kaitan dua hal ini. Di situ, ya, maka tuh jangan bosan kali, macam gak ada doa lain aja kita bilang. Bukan begitu, ya. Inilah sebenarnya, ya, bagi kita sebagai manusia silahkan, ya. Jadi jangan tabiat buruk, ketika kepepet minta terus, ketika sudah lepas maka kita pun nggak peduli lagi, ya. Astagfirullah, jangan seperti ini, ya. Nauzubillah, wallahu alam. Ya, demikian. Iya, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya mengenai topik yang kita bahas hari ini bersama Ustadz